ayam pedaging. Ya. Tadi Pak Instagram harusnya datangkan 50, 20, 10, 10, 10. Itu untuk pakan ayam pedaging. Ini nggak usah saya jelaskan, Bapak Ibu sudah paham. Tinggal dikasih motor pit aja ya. Ini karena kita bikin 2,5 kg, pembagiannya bahannya seperti ini. Dijadikan satu, dimix, kemudian dimasukkan toples, dipadatkan, dikasih satu untuk monster pit. Jadilah pakan ayam pedaging. Kemudian pakan ayam petelur. Pakan ayam petelurnya sama rumusnya dengan pakan ikan, cuman nggak pakai jus ikan aja dia. 50, 25, 25. 50%-nya apa? Azola. 25%-nya gabah padi. 20%-nya. Kemudian yang 20%-nya adalah jagung yang nggak digiling, jagung utuh. Ayam telur. Caranya gimana? Caranya mobil nggak ada pakai dedak. Caranya gimana? Jadi gabah tadi Bapak Ibu direndam dulu 24 jam pakai air hangat. 20% tadi ya. Atau beras apa aja, gabah. Kemudian direndam 24 jam pakai air hangat. Setelah 24 jam ditiriskan, dibuang airnya. Kemudian dia tutup lagi kompresnya, biar sampai tumbuh tunas. Kayak buat itu. Ya, tunas ya kan? Sampai biasanya 5-7 hari baru tumbuh tunas. Ya, sekitar segini lah tunasnya ya. Nah, sekitar segini. Tujuannya memang kita tunaskan. Kemudian jagung juga begitu. Direndam dulu 24 jam pakai hangat. Kemudian ditiriskan paginya. Untuk kemudian jagungnya dimasukkan toples lagi, ditutup rapat, biar dia bertunas dulu seperti gabah tadi. Tujuannya apa kita buat tunas seperti itu Bapak Ibu? Ayam petelur itu butuh hormon yang tinggi. Hormon ini kita tidak diambilkan dari kimia, kita ambilkan dari hormon pertumbuhan yang ada di tambak padi dan jagung. Tujuannya apa? Supaya berkeluarga rutin, bagus dan sebagainya. Setelah tumbuh tadi tambak dan jagung, kemudian kita koper halus seperti ini. Ya. Nah, setelah dicoper halus dua bagian ini dicampur dengan azola yang 50% lagi. Diaduk jadi satu, setelah ini dimasukkan toples, dipadatkan, tambahin dengan gosok satu tusuk. Kita dibiarkan tambah lama tambah bagus. Jelas? Bisa dipahami? Jelas? Oke. Sekarang silase pakai kambing. Yang pertama rumput. Rumputnya seperti apa? Rumputnya pokoknya rumput-rumputan atau tanaman-tanaman yang disukai oleh kambing atau ternak kita, domba dan sebagainya, sapi. Sukanya makan apa? Yaitu bahan bakunya. Itu 100%. Kemudian dedaknya 5% saja. Kalau 100 kilo kita bikin 1 kilo, berarti dedaknya berapa? 5 kilo. Tujuan dari silase ini beda dengan fermentasi. Kalau fermentasi itu meningkatkan kualitas pakan, kandungan karbohidratnya meningkat, kandungan proteinnya meningkat. Kalau silase hanya tujuannya mengawetkan. Contohnya gini, musim hujan ini hujan banyak, ya kan? Supaya kita punya stok nanti musim kemarau masih segar rumputnya. Kalau disimpan kan busuk di luar. Nah itu diambil, dilayungkan dulu 24 jam sampai kadar airnya 60-70%. Kemudian dicoper sama Bapak Ibu. Kemudian tadi dijadikan silase. Caranya apa? Siapkan tongnya, mana Pak Putih? Kalau ada ya, kayak gitu. Ayo coba sini. Ada apa ini? Nah ini diangkat dulu ya. Ya. Ini nanti paling bawah ditaburi dedak dulu. Taburi yang 5 kilo tadi di dedaknya ditaburi, baru dimasukin hijauannya, dipadatkan. Taburi dedak lagi, dimasukin lagi hijauan, dipadatkan lagi, terus ada terus. Terakhir ditaburi dedak, dipadatkan, tutup rapat.
Ini bisa 6 bulan, setahun masih bisa dipakai, hijauannya masih segar. Agak layu sedikit saja, tanpa garam dan apa-apa. Pak, mati besar fitnya tadi di mana? Terakhir motor juga. Di atas. Di atas, setelah selesai, ditekan pada motor kita ambil satu tutup, ditabur aja. Oh, ya. Jelas untuk bikin pelajaran? Tujuannya untuk apa? Mengawetkan saja pakan kita. Kita di musim kemarau, pakannya masih melimpah kita ya. Terakhir Bapak Ibu melimpah sayur. 14 hari boleh, 5 hari boleh, 24 jam kalau pakai semua kata pakai mesin bisa. Kalau gramnya nanti prosesnya beda, ya prosesnya beda. Prosesnya yang paling sederhana itu kalau kembali mengajarkan itu ditambah garam. Ya, garamnya berapa? 0,01% saja, ya sedikit sekali. 1 ton itu hanya butuh 25 kilo garamnya. Ya, jadi itu pakai apa? Kemudian ditumpuk-tumpuk, kasih garam, kasih tumpuk lagi, garamnya, kasih garam lagi, taruh di situ. Itu aja. Hah? Garam. Ya, kalau ada bakteri boleh dikasih bakteri, seperti bakteri atau sebagainya. Kalau enggak, garam aja cukup. Kemudian limbah sayur ini harapan kami ketika Bapak Ibu mengembangkan pertanian, mungkin kan banyak limbah. Kayak limbah sawit, dari limbah kangkung, kayak gini, bayam, kan banyak sekali itu. Nah itu bisa dibuat pakan ayam atau pakan ikan. Ikan apa yang mau? Ikan yang kembali nyebutnya adalah satu dalam air. Satu hame, nila, ikan jaya, gitu kan. Nah ini bikinnya gimana caranya? Limbah sayur tadi Bapak Ibu ditata atau dipotong, kemudian dikasih 1:1 dengan bedak tadi, sama dengan bikin limbah rumah tangga tadi. Setelah dia dapur, ini satu, dimasukkan toples, dipadatkan, kemudian sebelum ditutup kita kasih bosor. Catatan Bapak Ibu, sekali lagi kami katakan ingatkan, kalaupun belum punya bosor, boleh tetap bisa membuat pakan, tapi lebih lama jika ada prosesnya ya, nggak apa-apa. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Nanti nggak usah khawatir, masing-masing meja ada pendampingnya ya. Ada Mas Roni, ada Mas Kopi, ada Pak Yusuf, ada teman-teman yang lain. Kalau bingung, tanyakan ya. Oke, kita pakai ini sampai jam 10 lebih. Dikit ya. Kalau kita nanti kopi bikin di sana Bapak Ibu. Karena masih materi langsung Bapak Ibu lagi. Untuk materi-materi ketanyakan ya. Jelas Pak Yoni? Bisa dipakai kan? Jadi ini kelompok apa sekarang?